Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di YouTube channel saya. Nama saya Rina Sinaga. Murid-murid dan teman-teman sesama guru biasa memanggil saya Miss Rina. Ini adalah video pertama saya. Yeay. Saya ingin sekali berbagi tentang pengalaman saya selama bekerja di dunia pendidikan, khususnya mengajar di TK atau PAUD dan juga SD. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman guru di Indonesia dimanapun berada, dan juga untuk orang tua yang memiliki anak seusia PAUD maupun SD, dan juga khususnya untuk para calon guru atau mahasiswa keguruan. Saya belum pakar, tetapi semoga apa yang saya bagikan dari apa yang saya lakukan di kelas, di sekolah selama ini, baik sebagai guru, sebagai koordinator, ataupun sebagai kepala sekolah, semoga bermanfaat. Juga dari apa yang saya pelajari, apakah itu dari ketika saya belajar, atau dari berbagai professional development yang pernah saya ikuti, ataupun professional development yang pernah saya lakukan. Sekali lagi, semoga bermanfaat ya. Nah, di video pertama kali ini, saya akan membagikan 4 tips bagaimana supaya pembelajaran online lebih menarik, lancar, dan menyenangkan, dan tentu saja meningkatkan students engagement. Yang pertama adalah dengan membangun hubungan atau building relationships, di mana guru berusaha untuk lebih mengenali anak-anak, dan sesama anak juga berusaha saling mengenal satu dengan yang lain. Murid juga berusaha untuk mengenal karakter gurunya. Bisa dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misalnya melakukan virtual scavenger hunt atau dengan riddle. Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak mempersiapkan riddle dari rumah sebelum pembelajaran online dimulai. Anak-anak biasanya suka sekali loh dengan riddle. Pertanyaan-pertanyaan ringan seputar makanan kesukaan, warna kesukaan, atau permainan kesukaan juga boleh dibincangkan. Untuk meningkatkan critical thinking mereka, guru bisa bertanya misalnya, bagaimana pendapat mereka, atau kira-kira dunia ini akan seperti apa setelah pandemi ini. Nah, mereka akan berbagi pemikirannya dan berusaha untuk mengelaborasi opini-opini mereka. Nah, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk guru melakukan pre-assessment, melihat kemampuan anak tentang bagaimana mengelaborasi pemikiran dan juga melihat bagaimana mereka mengartikulasikan pemikirannya atau pendapatnya. Nah, penting sekali kan bagaimana membangun hubungan ini khususnya di awal-awal tahun ajaran. Nah, tips yang kedua adalah dengan mengizinkan anak-anak itu belajar sesuai dengan their own pace and time. Bayangkan kalau mereka mungkin punya 2 atau 3 saudara yang memakai gadget yang sama untuk belajar. Jadi caranya dengan memberikan due date untuk task ataupun PR atau tugas apapun itu dengan cara rasional. Nah, bayangkan juga misalnya orang tua mereka tidak bisa menemani mereka sepenuh waktu. Mungkin hanya di waktu malam hari saja, atau hanya siang hari saja, atau mungkin hanya pagi saja. Tidak semua anak yang orang tuanya mampu untuk menyediakan fasilitas tutor untuk membantu mereka. Bukan berarti kita tidak mengizinkan mereka untuk lebih mandiri atau memiliki self-paced learning yang lebih baik, tetapi mereka bisa adjust sedikit demi sedikit. Nah, jadi penting sekali untuk memberikan due date yang rasional tergantung dari proyek atau tugas yang Bapak Ibu guru berikan ke anak-anak. Nah, tips yang ketiga adalah dengan melakukan atau memberikan tugas-tugas yang melibatkan tugas kelompok ataupun group work. Ini penting sekali untuk mereka tetap berinteraksi di luar kelas online. Jadi mungkin ada tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu guru berikan supaya mereka tetap berinteraksi di luar kelas online. Ini sangat penting untuk membangun collaboration skill mereka walaupun pembelajaran online yang dilakukan. Nah, ini juga penting sekali untuk mereka tetap memenuhi kebutuhan sosial mereka. Nah, tips yang terakhir atau tips yang keempat adalah dengan memberikan survei atau questionnaire. Ini penting sekali walaupun mungkin banyak Bapak Ibu guru belum atau sungkan mempraktekkan survei atau questionnaire ini. Survei atau questionnaire ini diberikan ke anak-anak untuk menerima atau meminta feedback dari murid-murid
tentang pembelajaran yang sudah berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Misalnya pembelajaran setelah 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, tergantung dari timing ataupun jadwal Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang langsung mengena ke topik atau ke hal-hal yang Bapak Ibu ingin kembangkan atau ingin tingkatkan dalam proses belajar mengajar. Nah, masukan ataupun feedback dari murid-murid ini sangat penting sebagai bahan refleksi untuk Bapak Ibu guru. Kira-kira area mana lagi yang perlu ditingkatkan supaya pembelajaran efektif dan menyenangkan dan berhasil. Nah, Bapak Ibu guru cukup melakukan latihan ataupun modeling supaya anak-anak tahu apa manfaat dan bagaimana itu survei. Ketika saya menjadi guru dan kepala sekolah, saya memberikan survei tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada murid. Nah, kalau Bapak Ibu khawatir, misalnya, Miss, bagaimana nanti kalau misalnya survei itu yang isi adalah orang tuanya? Jangan khawatir, Bapak Ibu bisa melakukan survei tersebut di 10 atau 15 menit terakhir sebelum pembelajaran online selesai. Nah, tidak perlu berlama-lama, cukup dengan pertanyaan yang sederhana dan juga tidak perlu banyak-banyak. Nah, kalau Bapak Ibu khawatir orang tua turut membantu, justru tidak masalah. Bapak Ibu bisa melihat dan bisa memberikan guidance kepada mereka. Nah, itu dia 4 tips bagaimana melakukan pembelajaran online menyenangkan, lancar, dan juga meningkatkan students engagement. Kalau teman-teman guru punya tips lain, boleh tambahkan di kolom komentar ya. Saya Rina Sinaga, dah.